Salam sejahtera bagi jemaat sekalian yang hadir di gereja ini, juga keluarga-keluarga yang beribadah di rumah melalui live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu dan pesta Natal kedua. Untuk itu, kepada saudara-saudara yang terkasih, kami Majelis HKBP Kernolong menyambut jemaat dengan salam. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita. Minggu perayaan Natal kedua ini menegaskan kepada kita bahwa firman itu telah menjadi manusia. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi, hai mari berhimpun. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji-pujian, kemuliaan, dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anakmu, Tuhan Yesus Kristus, kepada kami manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu, yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Efesus pasal yang keempat ayat ke-24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Engkaulah Yesus, Sang Firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kami, supaya kami hidup dalam firman-Mu. Namun, kami belum sepenuhnya hidup dalam firman-Mu. Terkadang kami mengabaikan firman-Mu ketika kepentingan dan kehendak kami tidak sesuai dengan firman-Mu. Ya Tuhan, buat kami menjadikan firman-Mu pelita bagi Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan kampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau. Firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Yesaya pasalnya yang ke-52, dimulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan Warta Jemaat HKBP Kernolong, Minggu kedua peringatan Hari Kelahiran Tuhan Yesus, 26 Desember 2021. Tata ibadah ini dan Warta Jemaat ini dapat dibaca secara lengkap melalui WA Group, week dan seksi, serta QR Code yang ada di hadapan kita masing-masing. Untuk itu, pembacaannya adalah pada hal-hal yang utama saja. Ibadah Minggu di masa PPKM level 1. Hari ini, Minggu 26 Desember 2021, adalah Minggu Natal hari kedua dengan topik Minggu Gabe Daging Ma Hatai, firman itu telah menjadi manusia. Sehubungan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level pertama 14 Desember sampai 3 Januari 2022 di wilayah DKI Jakarta, maka kapasitas ruangan ibadah umum adalah 650 orang atau 75%, termasuk di dalamnya pemakaian ruang serbaguna. Ibadah Minggu hari ini masih dilakukan 2 kali, yaitu pertama ibadah Minggu pagi pukul 9.30 WIB dilaksanakan secara tatap muka dan disiarkan secara live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. Kedua, ibadah Minggu sore pada pukul 17 WIB sekaligus dengan pesta Natal gabungan HKBP Kernolong akan dilakukan juga secara live streaming. Peserta ibadah Minggu tatap muka diwajibkan menaati protokol kesehatan ketat, melakukan scanning pada QR Code Peduli Lindungi di pintu gerbang gereja. Yang ketiga, ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu hari ini telah dilaksanakan pada pukul 7.30 WIB, masih secara virtual. Ibadah sekolah minggu diliburkan pada Minggu 2 Januari 2022 dan akan kembali dibuka pada Minggu 9 Januari 2022. Diharapkan agar para orang tua selalu mengarahkan anak-anaknya bergabung di ibadah tersebut. Persembahan ibadah. Penyerahan persembahan ibadah hari ini dilaksanakan 2 kali, yaitu sebelum dan setelah khotbah, yaitu yang pertama, persembahan 1A untuk kuria, 1B pembangunan dan pemeliharaan, yang kedua, persembahan kedua sebagai persembahan khusus Manang Namarboho untuk pelayanan radio Bonapasogit HKBP. Warga jemaat yang beribadah di rumah dapat menyerahkan persembahannya melalui transfer bank ke rekening bank HKBP Kernolong. Selanjutnya, tata ibadah malam tahun baru keluarga. Tata ibadah malam tahun baru keluarga ibadah 1 Januari 2022 pukul 00 WIB dapat diperoleh di konsistori atau melalui WA Group Week masing-masing. Warga jemaat yang baru telah diterima menjadi warga jemaat Week 6 Salemba Pramuka Percetakan Negara Rawasari, yaitu keluarga Amang Sofian Marlan Marpaung dan Inang Siti Remika Borsitukir, alamat Jalan Salemba Tengah 3, Jakarta Pusat, yang pindah dari HKBP Narumonda, Resort Narumonda, Distrik 4 Toba. Kiranya menjadi warga jemaat yang taat dan setia. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, baptisan kudus. Gereja kita akan melayangkan baptisan kudus bagi anak-anak warga jemaat kita pada hari Minggu 9 Januari 2022 pukul 9.30 WIB. Bagi orang tua yang akan membaptiskan putra-putrinya agar datang mengikuti katekisasi baptis pada hari Kamis 6 Januari 2022 pukul 14 WIB. Selanjutnya, sumbangan televisi di ruangan ibadah umum. Majelis jemaat dan dengan sukacita menyampaikan terima kasih atas sumbangan monitor televisi Sharp Aquos 50 inch dari 3 orang putri Amang Sahat Marudut Hasoloan Panjaitan almarhum dan Inang Situa Evangelis Rusti Ida Lamora Harunguan Siaturi almarhum, warga jemaat Week 8 Johar. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, berita duka cita. Telah meninggal dunia
pada hari Minggu 19 Desember 2021 pukul 22.15 WIB di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta Timur, yaitu Inang Runggu Rumintan Boru Tapu Bolon, istri Amang Hari Hutauruk almarhum, warga Jemaat Wik 5, Cempaka Putih Galur Kodam, alamat Jalan Cempaka Putih Tengah 2A, nomor 10, Jakarta Pusat. Tutup umur 75 tahun, 8 bulan, 6 hari. Dan disemayamkan di rumah keluarga. Acara melayat telah dilayankan pada hari Selasa 21 Desember 2021 pukul 16 WIB. Ibadah tutup peti dan pemberangkatan jenazah ke Bonapasogit Lumban Baringin, Sipoholon, Tapanuli Utara telah dilayankan pada hari Rabu 22 Desember 2021 pukul 17 WIB oleh Amang Pendeta Robert S. Pandiangan, Amang Pendeta Sahat Parulian Nababan, Amang Situa Sabar Mananti Parulian Sitopul, Amang Situa Krisman Siregar. Pemakaman telah dilaksanakan pada hari Kamis 23 Desember 2021 dilayankan oleh Pendeta HKBP Lumban Baringin Sipoholon, Tapanuli Utara. Kiranya keluarga yang ditinggalkan beroleh penghiburan, kekuatan, dan kesehatan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang selanjutnya ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun, kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun dari Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Nama-nama dapat kita baca. Selanjutnya warga jemaat yang sakit. Pertama, Inang Dewi Susanti Boru Aritonang, istri Amang Pendeta Bernard Manik MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, dari Wik 11 dirawat di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. 2 dan 20 sampai dengan 24 dirawat di rumah, dapat kita doakan. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Bagi jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi warga jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Oras. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi, mari kita puji Tuhan, sambil kita menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Tuhan
kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, atas segala penyertaan dan kebaikan Tuhan bagi kami, hingga kami boleh berkumpul di tempat ini. Engkau telah menyatakan kasih-Mu bagi kami melalui kelahiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang kami rayakan pada saat ini di pesta perayaan Natal kedua. Ya Tuhan Allah Bapa kami mau menyambut firman Tuhan pada persekutuan kami saat ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami, sebab kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat Natal bagi kita semua. Firman Tuhan, khotbah pada minggu hari ini, pada perayaan Natal kedua, firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes, pasal 1 ayat 14 sampai ayat 18. Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai ayat 18. Marilah kita membaca secara responsoria. Begini firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian pada hari padaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam topik minggu saat ini, topik pesta perayaan Natal yang kedua, firman Tuhan mengatakan, firman itu telah menjadi manusia. Jemaat yang terkasih, ada kata pepatah mengatakan, siapa orang yang kita sambut akan terlihat dari sikap dan cara kita menyambutnya. Siapa orang yang kita sambut akan terlihat dari sikap dan cara kita menyambutnya. Demikian halnya dalam penantian dan penyambutan kita kepada Tuhan Yesus. Siapa Yesus dalam hidup kita akan terlihat juga dari cara dan sikap kita menanti dan menyambutnya. Melalui kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini, yang kita sebut hari Natal, adalah momen kita berkumpul dan bersukacita bersama dengan keluarga dengan tujuan merayakan kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus yang kita nantikan. Berbagai macam aktivitas perayaan Natal yang kita lakukan dengan segala kesiapan dan persiapan. Mungkin ada yang menata rumah, mendekor rumah sedemikian, memasak bersama,
beribadah bersama keluarga, mendekor dengan hiasan-hiasan aksesoris Natal, menata pohon Natal, dan juga tidak lupa untuk mendekor diri kita sendiri. Apakah itu dengan penampilan yang baru, dandanan yang baru, model atau style yang baru, supaya tampil menarik. Demikianlah sikap dan cara kita ketika kita menantikan menyambut akan kelahiran Tuhan Yesus yang kita rayakan pada saat ini, yang kita rayakan pada saat hari Natal. Jemaat yang terkasih, demikianlah Yohanes Pembaptis yang mengemban tugas penting mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yang dalam kesaksiannya ini adalah puncak pemberitaan yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya tentang nubuat kedatangan juru selamat. Apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis adalah puncak daripada pemberitaan nubuat-nubuat yang telah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya tentang kedatangan juru selamat di tengah-tengah bangsa Israel. Juru selamat yang dulu dinanti-nantikan oleh umat Israel, sekarang saat ini telah digenapi oleh kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yohanes memberikan kesaksian, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Inilah dia yang kunantikan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Yohanes Pembaptis menegaskan, Yesus adalah manusia sebagai perwujudan Allah yang sempurna. Tuhan Allah menyatakan dirinya dalam daging, dalam rupa manusia yang memiliki keilahian, atau disebut dengan inkarnasi, Allah yang menjelma menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu telah menjadi manusia. Firman itu ada sebelum dunia ada. Firman itu sudah ada sebelum dunia diciptakan, sebelum dunia dijadikan. Dan melalui firman juga, maka dunia diciptakan dan segala sesuatu dijadikan. Artinya, firman telah ada sebelum segala sesuatunya ada. Firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Yesus disebut firman? Firman itu sebelumnya adalah sebuah pesan yang ilahi, suatu ucapan, suatu perkataan yang disampaikan kepada umat dalam bentuk nubuat atau pemberitaan. Tetapi karena kerinduan menantikan Allah yang nyata, Allah yang menunjukkan dirinya di tengah-tengah umat, sehingga umat mengharapkan akan kehadiran Allah melalui firman itu nyata dalam kehidupan umat. Oleh sebab itu,
Firman yang adalah Allah sendiri menyatakan dirinya sebagai pribadi yang ilahi dalam bentuk jasmani, dalam bentuk kedagingan secara manusiawi, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, melalui firman yang adalah sebuah pesan ilahi atau seorang pribadi yang ilahi yang dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai perwujudan Allah, Dialah yang menjadi perantara untuk mengumumkan kehendak-kehendak Allah dan perintah-perintah Allah. Di dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang ilahi telah nyata menjadi daging untuk mengumumkan kehendak Allah dan perintah Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, Allah yang berwujud daging di dalam Tuhan Yesus Kristus mungkin sulit diterima oleh akal manusia, sehingga ada beberapa orang yang ragu, ada beberapa orang yang tidak percaya akan kesaksian itu. Selanjutnya menimbulkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan. Allah yang menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus sangat sulit diterima oleh akal manusia. Apakah mungkin Allah yang jauh, yang tidak kelihatan, dapat menjadi manusia? Apakah mungkin Allah yang ilahi, Allah yang kudus, Allah yang penuh kemuliaan dapat menjadi manusia? Sebab manusia adalah berdosa. Apakah mungkin Allah yang bertahta di sorga datang ke dunia ini? Sebab dunia cemar, dunia penuh dosa. Mana mungkin Allah yang kudus itu, Allah yang penuh kemuliaan itu datang ke dunia ini dalam rupa, dalam wujud daging. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Allah yang ilahi itu yang menyatakan dirinya dalam daging menjadi manusia dalam Yesus Kristus, justru karena keadaan manusia yang berdosa, justru karena keadaan dunia yang cemar, dunia yang penuh dosa, maka Allah menyatakan dirinya untuk ambil bagian dalam keadaan yang dialami oleh umat manusia. Manusia yang berdosa, dunia cemar, sehingga Allah berinisiatif menyatakan dirinya di dalam Tuhan Yesus Kristus dalam rupa manusia. Allah ingin ambil bagian, turut campur dalam keadaan, situasi yang dialami oleh manusia, baik dalam kesusahannya, baik dalam penderitaan manusia, dalam setiap kesulitan hidup, terlebih dalam keraguan-raguan menjalani hidup dan mengimani Tuhan Allah. Dia adalah Allah yang tinggal bersama-sama dengan manusia, walau manusia itu hidup di dalam dosa, tetapi Allah mau datang melawat umat yang berdosa. Allah mau datang membawa kasih karunia, kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang tanpa syarat melalui pengorbanan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Inilah tujuan Allah
yang dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara ini, Yesus sebagai perwujudan Allah, maka umat yang berdosa mendapat kasih karunia Allah. Sebab di luar Allah tidak ada seorang pun yang tahu jalan masuk ke hadirat Bapa. Kita dapat membaca dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita dapat melihat Allah yang sesungguhnya. Dan melalui Tuhan Yesus Kristus, maka Allah memperkenalkan dirinya kepada umat manusia. Hanya dengan melihat Tuhan Yesus Kristus, hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita dapat melihat Allah, maka kita dapat mengenal Allah, maka kita dapat mengenal kasih karunia Allah. Barang siapa melihat Tuhan Yesus, ia telah melihat Bapa. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia telah percaya kepada Allah Bapa yang mengutusnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah menyatakan dirinya dalam Tuhan Yesus, sesungguhnya Allah berinisiatif untuk mencari manusia, untuk menyelamatkan manusia berdosa, supaya manusia mendapat keselamatan. Allah tidak ingin manusia terhilang. Allah tidak ingin manusia tersesat. Allah tidak ingin manusia mati dalam keberdosaan. Tetapi Allah yang menyatakan dirinya dalam Tuhan Yesus, Allah ingin supaya setiap orang hidup, supaya setiap orang selamat. Kehadiran Tuhan Yesus sebagai perwujudan Allah memberikan kasih karunia atas kehidupan kita. Oleh karena itu, selayaknya kita datang kepada Allah di dalam dan melalui Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengingat beberapa minggu ini, minggu berturut-turut mulai dari tanggal 12 Desember hingga pada saat ini, dalam khotbah sangat menegaskan dan menekankan bukti kasih Allah kepada umat, kepada kita saat ini. Dalam khotbah pada tanggal 12 Desember, yang menyerukan, bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Pada minggu yang lalu 19 Desember firman Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita. Dan pada saat ini, Natal yang kedua tanggal 26 Desember, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tuhan Allah ada di antara kita, Tuhan Allah beserta kita, Tuhan Allah diam di antara kita. Artinya Allah sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan umat. Allah sungguh-sungguh mau menyertai, mau menyelamatkan setiap orang. Bapak Ibu yang terkasih, jika Allah sungguh-sungguh benar-benar beserta kita, berdiam di antara kita,
Apakah masih ada yang ragu dengan penyertaan Tuhan? Apakah masih ada yang tidak percaya dengan kehadiran Tuhan Allah di tengah kehidupan kita? Allah begitu memperhatikan kehidupan umat sehingga Ia ingin menyelamatkan kita dari dunia yang penuh cemar, dunia yang penuh dosa. Tuhan Allah mau menyelamatkan kita dari keadaan hidup kita, penderitaan pergumulan kita. Karena kita berharga bagi Allah. Bapak Ibu yang terkasih, Firman menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam bukan berarti pasif, tidak berbuat apa-apa. Diam bukan berarti tidak bertindak dalam kehidupan kita. Diam dalam bahasa Yunani dikatakan eskenosen, yang artinya berkemah atau bertukang. Artinya Allah mendirikan kemah dan bertukang dalam diri kita masing-masing, dalam diri manusia. Misalnya suatu benda, bila ada baut yang lepas, maka akan dibetulkan. Bila ada paku yang longgar, maka akan diketatkan. Demikian hidup kita bagi Allah. Bila hidup kita rusak, maka hidup kita ditukangi Allah. Bila hati kita terluka, maka Tuhan akan membalut, Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan mengobati hati kita yang terluka. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berbuat di dalam kehidupan kita supaya hidup kita bermutu dan berkualitas. Bila kita sakit baik secara fisik maupun rohani, Tuhan ada bekerja bagi kita. Jika ada masalah hidup kita, kesedihan, kedukaan yang membuat wajah kita tidak berseri, maka Tuhan akan menjadikan cerah, menjadikannya kembali berseri. Sebab Tuhan ada menyertai, Tuhan tinggal diam dalam hidup kita. Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap bertindak dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan kita di perkotaan ini, bermacam-macam tingkat kehidupan sosial, juga dengan kekayaan dan kemewahan kehidupan di kota ini. Apakah kita benar-benar meyakini, mempercayai bahwa Tuhan itu diam dalam hidup kita? Apakah Tuhan itu diam tinggal dalam diri kita? Apakah masih ada melakukan praktik kegelapan dengan berbagai jimat atau ilmu kekebalan tubuh dengan tujuan penjagaan diri, mengabaikan kehadiran Allah yang menjaga kita, yang berdiam dalam diri kita, sehingga kita mengalihkan kepercayaan, keyakinan kita kepada benda-benda, kepada jimat yang dapat menjaga tubuh kita. Apakah kita juga masih percaya kepada ramalan-ramalan tentang masa depan kita, rezeki kita, nasib kita? Saya yakin dan percaya ketika firman Tuhan telah menyerukan kepada kita, Tuhan itu tinggal dan diam di dalam diri kita,
maka segala kepercayaan, keyakinan kita di dalam dunia ini, kita lebih mengutamakan iman kita kepada penyertaan Tuhan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Natal saat ini, kelahiran Tuhan Yesus pada Natal yang kedua ini, khotbah ini menuntun, mengajari kita untuk mengenal Allah lebih dalam lagi melalui firman-Nya sebagai sumber kebenaran bagi kita, sebagai sumber kebenaran yang memperkenalkan Yesus Kristus yang adalah penyataan Allah, yang kita yakini menyertai diam dalam hidup kita. Semakin kita bisa melihat dan menikmati dan merasakan kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka semakin kokoh, semakin kuat jugalah iman pengharapan kita terhadap Dia di dalam menjalani kehidupan kita, sekalipun berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita yakin bahwa kasih karunia Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita yakin penyertaan Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Karena itu, tetaplah Yesus menjadi dasar atas segala kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah Bapa kami atas segala kasih karunia yang Kau berikan bagi kami melalui kelahiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau nyatakan kasih-Mu Tuhan di dalam pengenalan kami akan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi manusia, yang tinggal bersama-sama dengan kami, hidup bersama-sama dengan manusia yang percaya kepada Tuhan, agar kami boleh mengenal Engkau Tuhan lebih dalam lagi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga telah menyatakan kasih-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan pengharapan yang hidup bagi kami, yang memberikan keselamatan bagi kami, melalui pengorbanannya, kelahiran, kematian, dan kebangkitannya, sehingga setiap orang yang percaya memperoleh keselamatan yang kekal dari Engkau Tuhan Allah Bapa kami. Ya Tuhan Allah, pada saat ini, pada hari Minggu ini, perayaan Natal kedua, firman Tuhan yang telah meyakinkan kami bahwa firman yang telah menjadi manusia dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai bukti kasih Allah yang begitu besar kepada umat manusia. Ajarlah kami Tuhan dan tuntun kami untuk terus teguh dalam iman kami akan pengenalan kami kepada Engkau dalam Tuhan Yesus, agar kami terus dituntun melalui firman-Mu, melakukan kehendak-Mu dan melakukan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati seluruh jemaat-Mu pada saat ini, anak sekolah minggu, remaja Naposo Bulung, ibu bapa lansia Tuhan, Kau berkati kehidupan mereka, Kau berdiam dalam hidup mereka, dan Engkau bekerja menyertai hidup mereka dalam setiap pekerjaan, setiap aktivitas mereka lakukan, supaya seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami juga mendoakan warga jemaat pada saat ini yang dalam pergumulan hidup. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan juga menyertai hidup mereka, memberikan jalan keluar dari setiap persoalan dan pergumulan mereka, berikan pengharapan yang hidup, sebab Engkau Tuhan mampu menolong setiap orang yang mau memohon pertolongan dari Engkau.
Tuhan Allah Bapa, kami juga mendoakan warga jemaat yang dalam keadaan sakit, yang berbaring di rumah sakit, di rumah atau dimanapun mereka dirawat pada saat ini, melalui tangan-Mu yang penuh kuasa, yang kudus menjamah tubuh mereka, memberikan kesembuhan. Kau berkati makanan obat-obat yang mereka konsumsi, biarlah itu menjadi sumber kesehatan dan kesembuhan bagi mereka. Ya Tuhan Allah Bapa, jika ada jemaat-Mu yang bersuka cita pada saat ini, Kau tambahkan sukacita mereka, sempurnakan sukacita mereka di dalam rasa syukur mereka hanya kepada Tuhan. Sebab apa yang kami peroleh dalam kehidupan kami adalah semuanya berasal dari Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan turunkan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari BNH nomor 59 ayat 1 dan seterusnya. Kita memberikan persembahan yang kedua, persembahan ke Radio Bonapa Sogit. Syukur kepada Tuhan, Sang Firman yang telah menjadi manusia, Tuhan yang menyatakan diri dalam daging. Dia Allah yang menyatakan diri dengan turut ambil bagian di keadaan yang dialami oleh umat-Nya. Dan Dia juga adalah Allah yang mau tinggal di antara manusia, yang walaupun manusia itu hidup di dalam dosa, tetapi Dia mau datang untuk melawat umat-Nya yang berdosa. Marilah kita mensyukuri kasih Tuhan
dengan hidup yang berpadanan dengan firman-Nya. Pada kuasa firman-Kau di rumah-Mu, itu Kau gunakan senjata-Mu. Hikmat yang terindah itu firman-Nya, akan Kau peroleh semua darinya. Saudaraku, mari datanglah, bawa andai tolong bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus teman semua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat Natal, selamat hari Minggu untuk kita. Tuhan Yesus memberkati.